welcome to my house. Halo my friend, balik lagi bareng gue Ape, si ganteng kalem tiada tara dan tandingan. Asyik, pede bener ya. Seperti biasa kalau misalkan gue udah hadir sendiri tanpa ditemani teman-teman gue, itu tandanya kalau gue mau melanjutkan pembahasan gue tentang mitologi Yunani yang kemarin sempat tertunda. Kalau di episode sebelumnya gue mau ngebahas tentang 12 Dewa Olympus gitu ya. Nah sekarang episode baru nih. Jadi kalau yang sekarang gue mau ngebahas tentang penciptaan semesta dan juga lahirnya sang raja para dewa. Asik gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita dengar dulu intronya cuy. Bangsa Yunani meyakini bahwa sebelum terciptanya semesta ini, yang ada hanyalah kekacauan gitu. Jadi sebelum bumi ini ada gitu, sebelum ada makhluk-makhluk lainnya, jadi di semesta ini yang ada cuma kekacauan dan ketidakteraturan gitu ya. Nah itu yang diyakini oleh para apa namanya suku itu seorang penyair kuno gitu zaman dulu di Yunani dan juga masyarakat sana tentunya ya. Nah dari kekacauan tersebut kemudian lahirlah dua anak, yaitu yang pertama Night atau malam dan juga Erebus atau perwujudan dari sebuah gelap gulita gitu. Nah pada saat itu alam semesta yang ada hanya kekosongan gitu ya, kemudian juga kegelapan, kesunyian gitu cuy. Setelah kekacauan itu kan lahir tuh yang namanya Night dan juga si Erebus. Nah setelah lahirnya mereka berdua di alam semesta itu yang ada cuma kegelapan gitu, kesunyian, ketidakberujungan gitu. So, pokoknya kelam aja gitu. Sebelum ada makhluk lain ya tentunya. Kemudian setelah kegelapan lahir, muncullah cinta, yaitu si kegelapan itu melahirkan cinta gitu cuy, yang otomatis membuat semua hal yang intinya semesta ya, kita bilangnya semesta aja gitu ya, yang tadinya kacau gitu kan, yang tadinya gelap gitu ya, sunyi, sekarang mulai teratur gitu berbarengan dengan lahirnya si cinta tersebut. Kemudian si cinta itu kayak si Rangga ya. Cinta tersebut melahirkan dua anak lagi, yaitu yang pertama Cahaya dan kemudian Siang gitu loh. Siang dan Cahaya itu dilahirkan oleh si cinta tersebut gitu. Nah ini berbarengan dengan lahirnya Bumi atau Gaia gitu. Dan jadi si Siang ini melahirkan Bumi atau kita sering menyebutnya itu Gaia gitu. Nah ini penciptaan Bumi sebenarnya tidak ada penjelasan lebih detail bagaimana Bumi itu lahir, tapi yang jelas Bumi itu tercipta begitu saja gitu secara otomatis atau biasa mungkin orang Islam menyebutnya sunatullah gitu cuy ya. Jadi berdasarkan dari salah satu puisi Yunani kuno atau penyairnya kalau nggak salah namanya Hesiod gitu. Hesiod ini merupakan salah satu penyair di sana dan ini puisinya menjadi bahan rujukan juga untuk para peneliti ya, yang mana bunyi dari puisinya seperti ini kira-kira teman-teman. Bumi yang indah tercipta, berdada luas, menampung segala sesuatu. Bumi melahirkan langit berbintang yang sederajat dengannya untuk melindunginya dari semua sudut dan menjadi rumah abadi untuk para dewa yang diberkati. Jadi intinya si Bumi kemudian melahirkan yang namanya Uranus atau kita menyebutnya langit gitu cuy. Jadi setelah Bumi kemudian lahirlah langit gitu loh. Nah ini yang lucu nih. Kan sekarang kita tahu bahwa langit itu ada anak Bumi, tapi kenapa mereka menikah gitu? Itu yang kawin gitu ya. Jadi Bumi dan Bumi dan langit menikah atau kawin dan melahirkan anak-anak dari mereka berdua gitu tentunya. Dan anak-anak mereka itu adalah monster sebenarnya tuh. Nah ini sesuai dengan kepercayaan manusia atau masyarakat zaman dulu bahwa misalnya sebelum manusia diciptakan, bumi ini dihuni oleh para monster gitu, atau biasa kita disebutnya mungkin apa ya, raksasa gitu kali ya, seperti itu. Anak-anak mereka diantaranya merupakan monster yang kuat gitu, dan salah satunya memiliki
100 tangan dan 10 kepala. Coba lu bayangin kayak gimana bentuknya. Yang jelas itu menakutkan sekali tentunya saudaraku. Kemudian 3 monster yang lainnya diberi nama Cyclops gitu. Jadi monster ini memiliki mata satu di dahi dan itu gede banget gitu. Tentunya perwujudan mereka sangat besar ya. Dan yang terakhir adalah para Titan. Jadi para Titan itu para raksasa gitu ya. Cuman jumlah mereka sangat banyak. Namun seiring kelahiran para anak-anak mereka berdua gitu kan, kemudian muncullah rasa rasa benci dari ayahnya atau langit kepada anak-anaknya gitu, hanya karena alasannya tuh yang nggak masuk akal kalau menurut gua tuh. Jadi ayahnya tersebut atau si Uranus memiliki rasa tidak suka kepada semua hal atau semua makhluk yang sifatnya perwujudannya itu memiliki 100 tangan dan 10 kepala. Tapi kan itu anak-anaknya dia juga ya, kenapa harus membenci gitu, kenapa dia bikinnya kayak gitu ya. Nah, akibat dari rasa bencinya tersebut, akhirnya semua anak-anaknya si Uranus, ya tentunya anaknya si Gaia juga, dipenjara gitu di sebuah tempat yang tidak diketahui di mana gitu ya. Nah, ini yang membuat si Gaia murka gitu kan ya. Akhirnya si Gaia itu berinisiatif untuk mengeluarkan anaknya semua dari penjara tersebut. Dari sekian anaknya yang sudah dikeluarkan, hanya ada satu anaknya yang marah besar dan menyimpan dendam kepada si Uranus gitu ya. Siapa itu? Adalah Cronus gitu cuy. Jadi Cronus itu anaknya si Uranus tuh ya. Jadi si Cronus ini menantang ayahnya Cronus untuk berduel gitu cuy, karena memang gitu dia apa-apaan gua nggak tahu apa-apa, tiba-tiba gua di penjara gitu kan siapa yang terima gitu kan ya. Kemudian setelah si Cronus menantang ayahnya, terjadilah duel antara sang ayah dan sang anak tentunya gitu, dan Cronus berhasil melukai si Uranus sehingga memunculkan luka gitu. Dan gue juga nggak paham gitu perwujudannya seperti apa gitu. Si langit itu apakah berbentuk langit gitu atau memang berwujud lain dulu gitu ya. Tapi yang jelas tuh masyarakat di sana meyakini bahwa langit pun memiliki perwujudan gitu. Akhirnya si Cronus bisa melukai sang ayahnya. Dan kemudian Cronus bisa melukai sang ayah itu ketika berduel, dan dari luka tersebut kemudian muncul satu ras monster baru yang mana perwujudannya memiliki berambut berkepala ular dan juga memiliki bermata air darah gitu. Oke, coba bayangin kayak gimana coba dulu. Tapi yang jelas serem gitu ya. Nah, tugas mereka adalah menghukum para pendosa. Jadi makhluk tersebut itu sebenarnya nggak menyerang si Cronus, tapi munculnya monster tersebut itu fungsinya untuk menghukum para pendosa yang nantinya akan menghukum para manusia-manusia yang berbuat kekejian, berbuat dosa gitu. Dan makhluk tersebut tidak akan mati selama manusia ada, dan tentunya ketika manusia ada, ketentraman atau dosa itu tidak akan pernah habis gitu. Jadi itu intinya makhluk tersebut akan abadi gitu ya. Dan dari masa itu kemudian Cronus atau kita sering disebutnya oleh bangsa Yunani gitu ya, itu Saturnus gitu. Jadi bangsa Roma maksudnya. Dan kemudian dari masa itu Cronus atau sering disebut Saturnus oleh bangsa Roma itu menjadi raja alam semesta dan mengangkat saudaranya sendiri untuk menjadi ratu, yaitu Rhea gitu. Jadi si Rhea ini selain juga saudaranya atau kakaknya, tapi dijadikan ratu juga atau jadi permaisuri juga untuk si Cronus gitu. Dan keanehan para raja atau para dewa di Olympus di mitologi Yunani itu mereka itu memiliki hal-hal yang udah biasa ketika perkawinan satu darah gitu cuy. Jadi jangan heran ya. Jadi pada suatu ketika nih ya, setelah si Cronus berkuasa gitu di semesta, Cronus mendengar sebuah ramalan bahwa suatu saat tahtanya akan digulingkan oleh anaknya sendiri gitu loh. Jadi ketika si Cronus memiliki anak tuh, semua anaknya tuh ditelan gitu, dilahap aja gitu kayak kapsul gitu cuy. Nah, jahat banget sih sebenarnya tuh dewa itu, salah satu dewa pertama tuh masalahnya si Cronus. Si Cronus itu ditelan ke semua anak-anaknya, dan itu membuat si Rhea tuh merasa kesel kan, sehingga akhirnya kemudian lahirlah Zeus. Nah, Zeus si
Rhea itu merasa kasihan juga dan ketakutan ketika si Zeus mau ditelan tuh. Akhirnya si Rhea melakukan yang namanya tipu muslihat, yaitu si Zeus dibawa ke sebuah pulau bernama Aetna gitu kan. Dan menurut sebagian cerita si Zeus itu sebenarnya dibawa kepada si Gaia atau neneknya gitu ya, atau bumi gitu kan. Dan yang ditelan sama si Cronus itu adalah satu batu yang dibungkus kain gitu. Jadi si Cronus tuh merasa tertipu, nggak nyangka kalau dia ditipu gitu. Akhirnya si batu yang disangkanya si Zeus aja ditelan aja gitu. Nah seperti itu. Kemudian setelah si Zeus dewasa, yaitu dengan bantuan si Gaia tentunya neneknya, si Zeus dendam gitu ya, melakukan pembalasan gitu kepada si Cronus dengan bantuan si Gaia untuk memaksa si Cronus mengeluarkan atau memuntahkan lagi saudara-saudaranya gitu ya. Hingga si Zeus itu berhasil dan keluarlah kayak si Poseidon, si Hera dan juga si Hades gitu. Kemudian pecahlah perang antara Zeus dan juga Cronus gitu, yang mana dari pihak Cronus itu para Titan dan para monster-monster yang lain melawan dari pihak Zeus, ada selain saudaranya tentunya kayak Poseidon, Hera dan juga si Hades, ada juga para Titan yang membelot dari si Cronus gitu ya. Salah satunya adalah Titan Prometheus gitu ya, dan juga dan Titan Lapetus ya, gitu. Nah, perang tersebut hampir dan nyaris menghancurkan semesta, karena pada saat perang tersebut nih, semua monster di sana mengeluarkan ilmunya masing-masing gitu, ilmu kanuragan gitu ya. Kayak si Zeus guntur dan petirnya dikeluarin semua. Pokoknya pada saat itu hampir kayak kiamat ya, karena nyaris memusnahkan bumi dan semesta gitu. Saking hebatnya si Zeus dan para monster di sana. Sampai akhirnya pihak si Zeus lah yang menang gitu cuy. Nah ini dengan perlawanan yang cukup pelik dan juga panjang nih. Akhirnya setelah kemenangan si Zeus, para monster atau para titan yang melawan dari si Zeus menerima hukuman yang sangat mengerikan gitu. Salah satunya yang diterima oleh si Atlas gitu ya. Ini kalau misalkan lu tahu si Atlas tuh, ini bukan sarung ya, tapi Atlas di sini adalah orang yang salah satu dewa, salah satu titan yang dihukum untuk memikul bumi gitu ya. Jadi kalau misalkan lu pernah lihat di games atau di film-film yang ada kakek-kakek tuh yang tinggi gede yang lagi mikul bumi, itu si Atlas tuh. Nah sehingga itulah yang menjadi inspirasi mungkin untuk para ilmuwan yang membuat satu bola dunia disebutnya juga Atlas gitu ya. Nah seperti itu. Kok makin melebar. Namun gini ya cuy, dengan seiring berjalannya waktu, kekuasaan si Zeus juga nggak adem-adem banget gitu loh. Karena pada saat itu kemenangan sementara tersebut ya nggak abadi gitu ya. Ada beberapa konflik di situ, seperti si Gaia ini melahirkan satu anaknya terakhir gitu. Nah ini diberi nama Typhon karena mereka itu monster tersebut memiliki 100 kepala naga di tubuhnya tuh, bayang kayak gimana serunya tuh ya. Dan si Zeus mau gak mau bertempur habis-habisan lagi dengan si Typhon tersebut gitu. Tapi walaupun bagaimanapun ya, tetap Typhon melawan raja para dewa, dan tentunya Typhon kalah dengan petir gitu ya. Dan petir tersebut membakar tubuhnya, dan sampai akhirnya tubuhnya sampai sekarang tidak berdaya di sebuah pegunungan yang bernama Pegunungan Aetna gitu. Nah setelah kekalahan Typhon tersebut mulai adem lagi tuh ya kerajaan atau di Olympus. Namun setelah itu tetap keamanan tidak abadi cuy. Tetap masih ada yang namanya pemberontakan gitu dari pihak Titan yang tidak merasa puas dengan semua kebijakan-kebijakan atau kekuasaan yang diambil sama si Zeus gitu. Namun kali ini dari pihak para dewa sudah terbiasa dan mereka sudah terlatih gitu untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti itu. Jadi walaupun para Titan menyerang mereka, Zeus manteng-manteng aja gitu. Apalagi pada saat itu dibantu oleh anaknya yang terkenal perkasa gitu dan jago dan kuat juga gitu. Siapa itu?
yaitu Hercules gitu loh. Nah ini gue yakin kalian pasti tahu Hercules. Nah ini si Hercules ini bakal gue bahas ya petualangannya di episode selanjutnya. Jadi setelah peperangan tersebut, yaitu karena dibantu si Hercules, akhirnya Olympus kembali damai, kembali aman gitu ya. Dan semua para titan dan para monster yang ada di bumi dibersihkan semua tuh sama si Zeus, dan itu menjadi awal sebagai permulaan dan ya intinya menjadi awal bagaimana bumi sudah aman gitu untuk dihuni para manusia. Dan setelah itu para dewa kemudian mulai menciptakan manusia-manusia tentunya gitu. Demikian cerita singkat gue tentang penciptaan bumi dan juga lahirnya sang raja para dewa, yaitu Zeus gitu ya. Jadi jangan lupa di episode selanjutnya gue mau ngebahas tentang petualangan si Hercules gitu ya, karena itu merupakan salah satu tokoh yang memang familiar di kita gitu, karena memang beberapa kali sempat diangkat ke layar lebar gitu. Nah itu aja sih dari gue, dan tentunya gue nggak pernah bosan untuk mengingatkan kepada kalian gitu bahwasanya apa yang gue sampaikan ini adalah sebuah cerita, sebuah mitos yang mana ini nggak patut diyakinin sebenarnya, ini cuma hanya untuk dinikmatin gitu ya, dan menghibur kalian ya, bila mana kalian sedang merasa santai gitu, atau lagi rebahan, atau lagi malas baca nih, ini aja gue hadir di sini untuk itu gitu cuy. Dan dari gue Ape, sampai jumpa di episode